Halo, selamat siang. Selamat siang, saya Fani dari KP Sukses Bersama. Ada yang bisa saya bantu? Saya Upi dari PT Sukses Jaya Sentosa. Saya baru saja meninjau laporan keuangan perusahaan saya dan sepertinya ada kejanggalan. Saya memerlukan bantuan Anda dari pihak KP untuk memeriksa laporan keuangan. Oh, baiklah Bu, untuk atur jadwal temuannya mau di hari apa ya? Bagaimana kalau besok siang, Bu? Besok jam 10 ya Bu. Oke, baik, saya aturkan jadwalnya ya. Baik, baik. Nanti tim dari perusahaan saya akan segera menghubungi kembali. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Setelah penjadwalan audit, maka Bu Direktur telah menerima surat dari PT Sukses Jaya Sentosa. Mereka meminta jasa audit laporan keuangan tahun 2024. Bu Alce, kita baru saja menerima surat dari PT Sukses Jaya Sentosa. Mereka meminta jasa audit laporan keuangan tahun 2020. Baik Bu, apakah sudah ada kesepakatan ruang lingkup dan jadwalnya? Sudah, audit mencakup kas, piutang, persediaan, aset tetap, dan beban gaji. Kita mulai tanggal 13 Januari sampai 17 Januari. Tolong siapkan surat perjanjian audit dan jadwalkan penandatanganan dengan pihak klien. Siap Bu, nanti saya hubungi Pak Anton dari PT Sukses Jaya Sentosa untuk konfirmasi jadwal. Baik tim, kita mulai rapat perencanaan audit PT Sukses Jaya Sentosa. Fokus audit kali ini adalah kas dan beban gaji karena ada indikasi selisih data pengeluaran. Baik Bu, saya akan memimpin audit di lapangan. Fokus saya pada sistem penggajian dan laporan kas. Baik Bu, saya akan bantu memeriksa dokumen pendukung seperti slip gaji, daftar absensi, dan bukti transfer. Oke, bagus. Ingat ya, semua pekerjaan harus mengikuti standar akuntansi dan kode etik. Profesi kita mulai besok di kantor klien. Siap, Bu. Selamat pagi Pak, kami dari KP Andalan akan melakukan pemeriksaan pada laporan kas dan gaji bulan Desember. Iya, selamat pagi Bu. Ini kami sudah siapkan semua dokumennya. Ini yang pertama ada buku besar, terus ada daftar gaji, ini ada slip lembur, sama ini ada data bukti transfer. Terima kasih Pak, kami akan mulai dengan mencocokkan catatan kas keluar dengan daftar gaji dan pembayaran lembur. Kamu bantu periksa bagian ini ya. Bu Sinta, saya menemukan perbedaan antara laporan kas keluar dan daftar gaji bulan Desember. Ada selisih sebesar 15 juta. Baik, berarti kita gunakan daftar pertanyaan ICQ untuk menilai sistem internal. Aku langsung ke pertanyaan pertama ya untuk ICQ-nya. Apakah dilakukan pemeriksaan kas fisik secara berkala gitu? Tidak setiap minggu sih, biasanya sih di akhir bulan. Baik, lalu apakah ada batasan jumlah pengeluaran kas tunai tanpa persetujuan manajer? Seharusnya sih ada batas 10 juta, tapi kadang kalau mendesak itu langsung disetujui kepala bagian, jadi tanpa tanda tangan si pihak direktur. Itu berarti pengendaliannya belum konsisten. Benar. Terus apakah ada pemisahan tugas gitu antara bagian pencatatan kas dan penyimpanan kas gitu? Tapi sih untuk kas kecil masih dipegang sama orang yang sama sih. Patut ya. Berarti ini menunjukkan control weakness. Nanti kita rekomendasikan pemisahan tugas dan pemisahan kas berkala ya. Siap Bu, saya juga mencatat bahwa beberapa slip lembur belum ditandatangani penerima, jumlah totalnya sebesar 15 juta. Berarti ada potensi salah saji atau pembayaran belum diterima. Kita konfirmasi ke HRD untuk memastikan status dana itu ya. Bu Sinta, hasil konfirmasi dari HRD sudah masuk. Dana sebesar 15 juta ternyata belum diterima karyawan, jadi masih ada di kas perusahaan. Baik, kita buat jurnal penyesuaian ya untuk mengembalikan kas dan mengurangi beban gaji.
Saya bantu ketik laporan dan surat konfirmasi resmi untuk dikirim ke HRD PT Sukses Jaya Sentosa. Terima kasih Bu Rina, pastikan semua laporan final dikirim sebelum sore hari ya. Berdasarkan hasil audit kami, laporan keuangan PT Sukses Jaya Sentosa per 31 Desember 2024 disajikan secara wajar dalam semua hal material. Namun, kami menemukan selisih 15 juta rupiah pada pembayaran lembur yang belum memiliki bukti penerimaan sah. Terima kasih Bu, kami akan memperbaiki sistem pencatatan dan memastikan semua pembayaran lembur bisa dilakukan melalui transfer bank. Terus kami juga akan memperbarui sistem absensi dan form lembur agar tidak ada lagi data yang tertinggal. Baik, kami apresiasi kerjasama dari pihak perusahaan. Rekomendasi kami, saya harapkan bisa memperbaiki internal kontrol perusahaan. Bagus tim. Audit berjalan lancar dan profesional. Kita berhasil menemukan temuan penting yang membantu klien meningkatkan transparansi. Terima kasih Bu, semua prosedur telah dilaksanakan sesuai standar audit. Setelah laporan diserahkan, kita siap untuk proyek audit berikutnya. Saya akan memerintahkan sekretaris saya untuk mengirim laporan final ke PT Sukses Jaya Sentosa secepatnya melalui via email. Oke.